Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan saat ini. Sebelum kita memasuki hari ini, saya percaya kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita sekali lagi datang, ada kasih yang terindah dan hati yang mulia. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami datang padamu. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima
kasih setiamu dan rahmat-Mu yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Segala puji syukur Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan, tak berubah selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Awid berdoa buat firman Tuhan. Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Agung, Engkau Allah yang tak terhampiri, Engkau Allah yang tidak bisa kami pahami. Karena Engkau Allah satu-satunya pertolongan kami, itu Allah yang menciptakan langit bumi, bahkan Engkau juga yang menciptakan cakrawala, miliaran matahari adalah karyamu yang mencengangkan. Dan kami bersyukur Bapa di surga mengenal Engkau, karena Tuhan sendiri yang menyatakan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Dan kedatangan Putramu yang tunggal ke bumi ya Tuhan, untuk melakukan segala misi maupun untuk melakukan segala perintah-Mu, untuk melakukan segala kehendak-Mu di bumi. Maka kami semua mengenal Engkau Bapa yang demikian dahsyat. Bapa di surga, pada saat ini anak-anak-Mu datang menghadap. Kami bersekutu ya Tuhan di dalam renungan pagi kami, Morning Spirit. Biarlah Engkau hadir, Engkau lah yang kami tunggu-tunggu. Engkau berbicara kepada hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan nantinya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, di mana kami merespon pada saat pagi hari ini atas kedatangan-Mu pada kami semua masing-masing, itu semuanya berkenan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi mama saya nggak tahu, jadi sempat karena di rumah ada sedikit hal yang harus dikerjakan. Ya baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul, puji Tuhan. Nanti saya hanya ingin menyampaikan sedikit aja tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya mungkin kalau mau dibahas kayaknya cukup panjang ya. Jadi saya pikir di sini saya mau sampaikan secara singkat sederhana saja. Yang penting adalah maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ya dalam kita menghadapi hari-hari kita di saat ini khususnya, dan juga dalam hari-hari kita menghadapi masa-masa kesulitan. Ya, kalau pandemi ini seluruh dunia mengalami pandemi, ya, tapi kalau kesulitan ya mungkin belum tentu semua orang pada saat yang sama mengalami kesulitan. Ya, ada orang-orang tertentu yang mengalami kesulitan, tapi ada orang tertentu yang sedang tidak mengalami kesulitan gitu. Nah, waktu saya merenungkan 7 perkataan salib ini, saya merasakan ada satu berkat Tuhan tersendiri gitu ya yang bisa saya alami. Nanti Pak Wid, teman-teman semuanya, Bu Siska, Bu Lisa, Pak Oto, ya, Bang Adam juga bisa menambahkan sedikit. Saya mendapatkan satu tambahan perenungan itu dari
dari Ibu Rita Wahyu ya melalui blognya Sarapan Pagi Biblika gitu. Saya mendapat masukan dari situ ya. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu yang pertama itu adalah ucapan pengampunan ya, yang waktu Yesus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu yang kedua ucapan keselamatan. Ya, ucapan keselamatan itu ya Bapa, ucapan keselamatan ini sebentar. Oh, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Nah, itu adalah ucapan keselamatan. Ya, yang pertama ampunilah mereka, yang kedua ucapan keselamatan, lalu yang ketiga adalah ucapan kasih. Ya, ucapan kasih ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Nah, kepada orang tuanya ya Maria, dan di situ banyak juga ibu-ibu yang ada di situ. Kemudian yang keempat, ucapan pengharapan. Ya, ucapan pengharapan di situ ketika Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi sedikit apa ya buat saya itu kok aneh gitu. Kenapa? Karena ucapannya adalah Eli Eli lama sabachthani. Mengapa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu kan adalah seolah-olah bahwa Tuhan mengerang gitu. Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Itu kan adalah penderitaan gitu. Tapi melalui Sarapan Pagi Biblika ini waktu saya membaca kok aneh gitu. Kenapa dikatakan ucapan pengharapan? Nah, rupanya ucapan pengharapan ini adalah Eli Eli lama sabachthani itu sebetulnya itu adalah lagu yang dinyanyikan pada masa Perjanjian Lama. Itu sebenarnya lagu pengharapan gitu. Jadi ketika orang mengatakan Daud, terutama itu dimulai dari Daud, Mazmur berapa 22 kalau nggak salah, ya dikatakan bahwa ya Allah mengapakah engkau meninggalkan aku, seperti itu kurang lebih hampir sama. Nah, tapi itu mengharapkan bahwa setelah dia melewati masa yang sulit ini, maka akan ada terjadi satu mujizat setelah ini gitu loh. Jadi itu kalau saya bilang sebetulnya itu penyerahan, bahasa penyerahan ya, bukan putus asa tapi berserah gitu kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi pada waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia mengambil konsep perjanjian lama sebetulnya. Misalnya seperti Esther itu salah satu gambaran waktu dia mau menghadap raja tanpa dipanggil. Itu kan satu hal yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa kalau Esther menghadap raja. Tapi Esther mengadakan puasa 3 hari 3 malam, menyerukan kepada seluruh bangsa Israel waktu itu. Nah, kemudian pada hari besoknya dia mau menghadap sang raja Ahasiweros. Nah, Esther ini menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini. Jadi dia artinya dia siap mati. Ya kan, kalau misalnya Esther menghadap raja tanpa dipanggil, itu kan artinya siap mati. Kalau raja mengatakan dia tidak benar dan harus dihukum mati, pada waktu itu kan perkataan raja itu kan hukum. Jadi apalagi Esther ternyata adalah bangsa Yahudi pada waktu itu di negara kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiweros, ya kalau nggak salah Babel ya, atau di Purisusan itu Nehemia, Purisusannya masih daerah-daerah seperti itu. Jadi itu penyerahan buat Esther, seperti itu. Nah, tapi di balik penyerahan itu menyatakan satu pengharapan. Maka itu waktu saya membaca renungan ini bahwa ucapan Tuhan Yesus Eli Eli lama sabachthani adalah ucapan pengharapan, akhirnya saya bisa memahami dan saya berkata, oh begini ya, berarti kalau gitu lain kali ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ya nyanyikanlah
lagu seperti ini gitu. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau seolah-olah jauh dariku? Kenapa sepertinya doa-doaku tidak dijawab? Kok aku sepertinya ditinggalkan sendirian gitu. Tapi ini adalah satu nyanyian atau doa pengharapan seperti itu. Nah, kemudian ucapan yang kelima adalah ucapan penderitaan jasmani ketika Tuhan Yesus mengatakan aku haus, seperti itu. Itu adalah ucapan penderitaan jasmani. Nah, semua orang kita mengalami penderitaan jasmani. Ya, tapi apa yang bisa kita rasakan? Kalau nggak salah waktu itu kan ada Tuhan Yesus dikasih apa itu? Apa itu? Dicocokin itu ya, apa anggur asam ya? Anggur asam kalau nggak salah ya kan? Nah itu Tuhan Yesus menolak ya kalau nggak salah waktu itu ya, dikatakan bahwa walaupun dia mengatakan aku haus, tapi waktu dikasih anggur asam itu dia menolak seperti itu. Jadi itu artinya bahwa sebetulnya Tuhan Yesus Kristus mau menjalani siksaan salib dalam keadaan setengah sadar karena efek dari minuman itu yang menandakan di mana dia tidak secara sukarela menjalani siksaan. Jadi kalau dikasih anggur asam itu seperti obat penahan rasa sakit, gitu. Nah, jadi kalau dia terima itu seolah-olah dia nggak rela menderita. Jadi Tuhan Yesus menolak. Jadi dia nggak mau, istilahnya nggak mau dikasih obat penahan rasa sakit lah. Dia benar-benar ingin merasakan dengan sukarela dia merasakan sakitnya, saudara. Nah ini poin-poin yang saya ingin kita pahami bahwa ketika Yesus di kayu salib itu dia benar-benar mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya, jangan dipikir karena dia Tuhan, anak Allah, ya Sang Putra, istilahnya Allah Tritunggal, ya dia enak-enak aja menanggung salib, menanggung penderitaan rasa sakit itu, ya seolah-olah kayak jarum suntik yang kecil cuman digigit semut jepret gitu, kayak kemarin kita divaksin kan begitu, ya kan? Jadi kayak rasa sakitnya tuh beda sama seorang anak yang takut sekali dengan jarum suntik misalnya. Kalau kita yang udah divaksin kemarin kayaknya enak-enak aja gitu, walaupun sakit sedikit, ya kan? Nah, tapi Tuhan Yesus itu nggak begitu. Waktu di kayu salib, dia benar-benar sebelum dia disalib aja dia berkata dia mempunyai satu pengharapan, ya, keteguhan hati untuk menerima rasa sakit itu ya di dalam badannya. Coba saudara bayangkan, siapa yang mampu seperti ini? Ya, jadi dia walaupun dia Tuhan, tapi dalam pengertian ini, dalam pemahaman ini bahwa dia tidak mau, dia dengan sukarela dia mau menanggung penderitaan akibat dosa manusia, seperti itu. Nah, perkataan yang keenam itu adalah tetelestai. Nah, sebetulnya ini juga panjang lagi kalau direnungkan secara mendalam gitu ya. Karena ucapan keenam ini sudah selesai, tetelestai. Ya, sudah selesai dari hal apa? Ya, secara singkat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah sejak Adam dan Hawa. Ingat ada proto-evangelion atau penginjilan di awal itu yang sudah disampaikan kabar baik di awal, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata nanti keturunan manusia ini, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular, tapi keturunan ular akan menghancurkan tumitnya, seperti itu. Nah, terus yang kedua juga mati, ya kan, dosa itu kan kalau kamu berdosa kamu harus mati, gitu. Jadi sebetulnya
kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena dosa itu, upah dosa adalah maut, kematian. Dosa itu seperti hutang, jadi harus dibayar. Gitu, dibayar dengan kematian. Pada waktu Adam dan Hawa aja, Tuhan bukan menyembelih ya, artinya ada korban domba yang kulitnya dipakai, seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa untuk menutup tanda kutip kemaluan Adam dan Hawa dipakai kulit binatang. Jadi untuk menutupi dosa. Jadi dari awal Tuhan memang sudah membuat satu konsep bahwa dosa itu harus dibayar dengan kematian. Dosa dari pertama kali Adam dan Hawa itu. Dan yang bisa melakukan itu satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Gitu. Karena manusia semua sudah ada di dalam ruang lingkup dosa. Dan Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib, dia tidak berdosa. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama Pak Wid, Tuhan Yesus sebetulnya bisa nggak berbuat dosa? Nah, itu juga satu perdebatan ya. Tapi kesimpulan yang saya terima sejak saya remaja, itu menjadi pertanyaan saya waktu remaja. Tuhan Yesus bisa berbuat dosa nggak? Bisa sebetulnya. Tapi dia tidak memilih. Kenapa? Karena dia mau taat kepada Bapaknya. Jadi dia tidak berdosa bukan karena dia tidak mampu berdosa atau tidak bisa berdosa. Sebagai manusia, dia bisa berbuat dosa. Tapi dia tidak mengambil perbuatan itu. Jadi dengan kata lain, dia benar-benar hidup di hadapan Allah dengan benar dan kesucian, dan itulah menjadi teladan bagi kita. Walaupun dia mampu untuk memilih yang tidak benar. Ketaatan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, itu artinya bahwa dia sudah menggenapi seperti itu apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahwa kematian dosa harus dibayar dengan kematian, dan itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi penebusan dosa sudah done, dan selesai. Ya, tidak ada lagi penebusan dosa. Cuman itu satu selesai. Nah, jadi ketika sekarang hari-hari hidup kita banyak orang yang maunya mengerjakan kebaikan untuk mendapatkan pengampunan atau surga, nah itu adalah hal yang keliru dalam pandangan perjanjian baru. Ya, amin, saudara. Jadi yang terakhir itu adalah ucapan yang ketujuh. Yang ketujuh berdasarkan dari Ibu Rita adalah sama semuanya pasti, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Nah, ini baru ucapan penyerahkan, bahwa hidup kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh, nyawa kita adalah milik Allah Bapa. Ya, demikian saudara. Nah, apa yang makna yang bisa kita ambil bahwa Tuhan Yesus benar-benar merasakan penderitaan kita. Dan hari ini kalau kita mengalami kesulitan apapun, semua kesulitan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Cuma sekarang intinya bagaimana kita tetap taat dan setia dalam situasi apapun kepada Tuhan. Nah, itu yang poin itu mungkin sederhana, saudara. Kelihatannya sederhana. Tapi praktiknya, menjalankannya tidak sesederhana kita ngomong. Bagi saya pun kayaknya ngomongnya gampang gitu, taat ya. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, pencobaan, apakah kita tetap bisa memilih yang benar dan taat kepada Bapa, perintahnya, firman-Nya? Saya dalam hidup ini jujur seringkali juga banyak gagalnya. Gitu. Tapi saya melihat bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja. Dan mohon maaf tadi kita mulainya agak telat. Silakan mungkin Pak, sebelum saya serahkan kepada Pak Wid nanti untuk menutup kita. Ya, yang lain mungkin ada komen dulu sebelum Pak Wid yang akan menutup dan sekaligus berdoa untuk kita sekalian. Ada? Pak Oto, Bu Siska, Bu Lisa, atau Pak Adam pagi hari ini? Kita bersyukur. Ada? Bu Siska ada? Bu Lisa ada? Pak Oto?
Silakan. Ya, puji Tuhan, Pak Yos, terima kasih. Kita akhirnya, ya apa yang disampaikan oleh Pak Yos ya juga. Selamat pagi semua teman-teman semuanya. Kita Ya, mengucap selamat syukur. pagi. Ya. Ya, prinsipnya itulah teladan Tuhan Yesus yang sudah diberikan buat kita semuanya. Ya, benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya, bukan Tuhan lagi, tapi dia rasakan semua penderitaan yang luar biasa, yang mungkin kita semua manusia nggak pernah merasakan penderitaan seperti itu, tapi diambil alih semuanya penderitaan manusia itu yang paling rendah yang manusia merasakan, diambil semuanya itu demi untuk kita semuanya lepas dari penderitaan itu semuanya. Jadi saya kira itu luar biasa, Tuhan mengambil alih semua penderitaan kita dengan sukarela, dengan terus dia melakukan semuanya itu agar kita benar-benar jadi lepas dari semua dosa itu. Tidak tergantung sekarang ini bagaimana kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus yang luar biasa itu dalam kehidupan kita ini lebih lagi. Yang akhirnya walaupun emang susah seperti Pak Yus bilang itu untuk menjadi seperti yang teladan Tuhan berikan kepada kita semua ya. Saya pasti percaya Tuhan hari demi hari pasti semakin berikan kita kekuatan untuk serupa, segambar dengan dia juga. Saya kira seperti itu Pak Yus. Makasih Tuhan Yesus berkati. Ya, betul sekali. Itulah intinya ya. Tinggal kita dalam, ya kalau saat ini mungkin kita tidak sedang dalam kesulitan ya, tapi ini juga secara khusus mungkin juga buat Bung Adam ya, puji Tuhan. Saya dengar kemarin suaranya Bung Adam di WA, di telepon ya, itu saya bilang suaranya bagus Bung Adam, ada powernya, itu artinya bahwa pemulihan itu segera terjadi gitu. Kalau saya ingat Pak Wid waktu di rumah sakit itu kan suaranya sempat melemah ya Pak Wid ya, kan Pak Wid beberapa kali telepon sempat melemah, jadi saya bilang waduh, tapi saya dalam hati saya, Tuhan apa memang udah selesai ya? Belum ya, cuman nanti kapan-kapan ya di Morning Spirit ini Pak Wid tolong saksikan poin-poin penting nanti ya, next ya Pak Wid ya. Ada pengalaman khusus tuh ya, Bung Adam pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin Bung Adam. Ini kayaknya Bung Adam mau bicara nih. Silakan Bung Adam. Halo. Shalom. Silakan. Selamat pagi. Kan suaranya bagus kan? Apa kabar? Luar biasa. Ya. Terima kasih atas support dan doanya. Iya. Aku mau sedikit menambahkan. Ya, silakan. Renungan pagi ini sama kemarin kan agak saling berhubungan tuh. Di mana Tuhan itu sebagai manusia, yang poin keempat tadi kan. Ya. Kenapa engkau tinggalkan aku? Pada saat itu Yesus itu dalam keadaan tertekan gitu. Karena dia sebagai manusia, sebagai tubuh. Jiwanya tuh pasti udah sakit segala macem. Makanya ada ucapan seperti itu. Tetapi setelah itu dia kan berbicara kepada dua orang di sebelahnya. Pada saat ini engkau juga ada bersamaku di dalam kerajaan surga. Yang dua orang di sebelahnya itu gitu. Berarti kita memang bisa menilai itu ya, Tuhan mengalami dia sebagai manusia itu memang benar-benar gitu. Bukannya kan dia tahu misi dia datang ke sini sampai endingnya kan dia sebenarnya udah tahu gitu. Tetapi kenapa pas ada di kayu salib itu dia bilang seperti itu? Karena mungkin tingkat stres yang tinggi, secara jiwanya juga ya kayak kita lah. Saya aja walaupun saya pernah mengetahui COVID begini bisa, tetapi begitu saya divonis positif langsung drop, jiwa saya itu drop gitu, pikiran saya itu drop, saya menangis di situ. Tapi setelah itu ya
ya kita tahu kan ada Tuhan. Disitulah memang Tuhan itu Tritunggal yang tadi Pak Yos bilang, di mana dia menjalankan semuanya. Itu aja sih yang saya mau tambahkan. Amin, amin. Amin. Ya, makanya saya bilang ketawa-ketawa aja, bro. Saya bilang kan firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat ya, Bu Siska, yang manjur, betul nggak? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang dalam keadaan kita, saya sering kok ketawa-ketawa sendiri. Soalnya apalagi kalau lagi stres gitu ya. Memang kayaknya gitu kali ya, orang stres ketawa-ketawa sendiri itu tandanya lagi stres. Tapi maksudnya kayak ada satu beban yang bisa terangkat gitu. Kalau kita tuh mengucap syukur, bersukacita, dan apalagi kita ingat bahwa penderitaan kita semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Amin, Bung Adam. Kita terus semua sama-sama karena itu ya support ya. Ya Bu Lisa, Bu Siska, silakan. Nggak usah khawatir Pak Adam, saya ngalami masih awal-awal waktu COVID awal. Saya merasakan itu bukan menangis lagi. Padahal itu baru reaktif, bukan positif COVID. Tapi saya ngalami siksaan batin itu luar biasa. Tapi itulah, mungkin ada maksud Tuhan. Dan tetap jaga, maksudnya jaga hati yang penting sama positive thinking. Bahwa ini, mungkin ini suatu hiburan buat Pak Adam untuk diam, tenang, duduk, merenungkan firman Tuhan. Karena mungkin kita tiap hari kan suka. Itu ambil itu aja sudah cukup. Terus makanan jaga yang baik, olahraga, makan bawang putih, minum lianhua itu 1 hari 4 sekali minum 4, tenang aja dan nikmati. Percayalah, endingnya itu luar biasa. Yang saya dapatkan, yang kemarin saya saksikan, nggak ada loh orang Chinese food seperti saya mewakilin Tangsel dapat nilai 100 itu. Jarang. Tapi itu endingnya. Saya yakin itu percaya. Kita ini anak Tuhan, anak kemenangan. Itu aja Pak. Amin, betul sekali. Terima kasih Bu Siska. Ya. Cukup, Bu Lisa? Ada? Nanti saya serahkan ke Pak Wid ya, karena waktu kita sudah meluncur. Cukup ya, Bu Lisa, puji Tuhan. Ya. Cukup. Silakan Pak Wid komentar dan sekaligus menutup kita dalam doa. Saya tutup aja ya, langsung. Mari kita berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Segala berkat di surga dari Allah Tuhan kita meluncur deras di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu semua tanpa menghemat. Sehingga kita semuanya diberikan pengertian demi pengertian tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam kerajaan surga. Amin. Yang menjadikan kita bisa berjalan serupa dengan Kristus Yesus. Seluruh berkat ini terima kita hanya di dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat kebersamaan kita pada pagi hari ini. Selamat Jumat Agung. Ya, tadinya saya sempat berpikir apa kita perjamuan kudus, kan Jumat Agung masa perjamuan kudus ya, Paskah ya, Mbak. Bener ya, Jumat Agung harusnya ya perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus ya lah. Ya. Itu minggu. Iya. Cuma kita belum siapkan ini. Kita perjamuan kudus masing-masing di rumah kan bisa juga sebenarnya ya nggak, Pak Wid ya? Iya. Bahkan di gereja ada, Pak Yos. Iya. Ya. Kalau yang gerejanya Masing-masing. ya, kalau yang gerejanya belum buka, boleh hadir di tempat kita jam 8 ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan
nggak terlalu Ya, penuh. ya. Kebetulan juga pembicaranya Pak itu siapa, Pak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Iya, atau kalau nggak streaming boleh streaming. Kalau mau hadir langsung juga boleh. Ya, oke, terima kasih, Pak Awit. Oke. Masih ada 2 menit. Nambahkan, cukup. Silakan. Oke, Tuhan Yesus Silakan. memberkati. Ya, saya close dulu recordnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.